spesial tamu dari Semarang, Pendeta Yohanes, gereja Yohanes Irawan dari gereja JKI Hosana ya. Omnya itu jemaat diakonnya di gereja kita yang di Kingsford. Om Tioksik, sangat welcome here. Baru pertama kali ke sini kan? Iya. Wah, sorry banget ya, mestinya ini. Kita kumpul di sini karena begini, waktu COVID itu gereja di sini karena ini tutup, jadi kita bawa semua jemaat ke Castle Hill. Tapi beberapa yang senior sini bilang Castle Hill terlalu jauh. Jadi kita mulai lagi persekutuan di Carlingford, dan tahun lalu bulan Maret itu kita sudah bukan tahun lalu, sudah hampir 2 tahun kita sudah ada di sini. Puji Tuhan. Welcome ini ya, berbicaralah apa yang Tuhan mau dalam jemaat kita. Kita welcome dulu hamba Tuhan dari Semarang jauh-jauh dan datang ke sini. Puji Tuhan, puji Tuhan. Terima kasih Pastor Sam dan Ibu dan semua pengurus gereja di tempat ini untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Dan saya ingin menyapa Bapak Ibu Saudara semua. Bisa lambaikan tangannya. Shalom. Shalom. Semangat sini. Salam damai sejahtera Kristus. Bagi kita semua. Sukacita hari ini bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara semua. Puji Tuhan. Mungkin saya jadi agak minder juga ini ya. Jadi saya seperti menggurui yang senior-senior, tapi tentunya tidak bermaksud begitu ya. Mungkin Bapak Ibu melihat saya seperti, kok seperti anak saya ya gitu ya. Atau jangan-jangan bisa jadi menantu saya. Oh nggak bisa juga soalnya karena sudah berkeluarga. Ya, anak saya 3, yang paling besar itu umur 25, lalu itu laki. Yang kedua umur 23 dan yang kecil perempuan ya. Jadi laki-laki perempuan 25, 23 dan 21 umurnya ya. Semua karena kasih karunia kemurahan Tuhan. Puji Tuhan siang hari ini saya bersyukur bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara semua. Saya beri tema renungan siang hari ini yaitu yang sudah ya sudah ya. Bisa ditampilkan? Coba ditampilkan. Yuk kita baca sama-sama apa? Yang sudah ya sudah. Ini ungkapan yang umum sebetulnya di Indonesia. Ya, yang sudah ya sudah. Ungkapan yang umum. Apa yang sudah terjadi ya sudah terjadi. Begitu, ya. Kalau bahasa Inggrisnya gimana nih? What is done gitu kira-kira ya. Apa yang sudah? Ya, sudah terjadi, ya sudah terjadi. Gitu ya. Saya ingin praktek Bapak Ibu kalau boleh ya, tengok kanan kiri, bilang yang sudah ya sudah. Coba yang ada istri, ada suami, boleh ngomong sama teman, juga boleh ngomong yang sudah ya sudah. Ya, apalagi ini kan baru masih suasana Imlek nih ya, Kyonghi ya. Pertanyaan saya sekarang, ketika Bapak Ibu mendapatkan sapaan dari teman atau saudara atau suami, istri, ketika kita ditepuk di pundaknya atau dikasih salam kemudian dibilang yang sudah ya sudah. Pertanyaan saya, perasaan Bapak Ibu bagaimana? Ada yang mau bantu jawab? Lega, apa lagi? Happy, ada lagi? Sukacita, ada lagi? Satu kali saya tanya kepada seseorang, saya nasihatin dia yang sudah ya sudah. Dia berkata, berat Pak. Enggak semuanya happy loh. Enggak semuanya damai, enggak semuanya tenang. Ada yang bilang berat Pak. Bapak enggak ngalami seperti yang saya alami. Ya, jadi bagi yang tadi merasa lega, yang merasa damai, happy, bisa jadi dia itu dulu pernah berbuat salah, lalu temennya bilang yang sudah ya sudah, pasti happy. Artinya diampuni, ya kan? Ketika istri bilang sama kita yang sudah ya sudah, suamiku, sayangku, haneku, gitu ya kan?
waduh, berarti aku diterima, diampuni, dilupakan kesalahannya. Wah, pasti lega tuh bapak-bapak, betul? Demikian juga ibu-ibu ya, ketika kita kan nggak ada yang sempurna. Kita semua pasti berbuat salah, pernah berbuat salah. Jadi kalau suami kita juga akhirnya berkata yang sudah ya sudah, berarti dia mau mengampuni, dia mau kita sama-sama melupakan yang sudah berlalu. Nah, jadi waktu saya ketemu orang yang bilang berat Pak, susah Pak, itu karena dia ada di posisi yang dirugikan, di posisi yang disakiti, ya. Jadi kalau kita dapat teman kita utang belum bisa bayar, kita minta maaf, tolong kasih kesempatan lagi ya. Tiba-tiba teman kita bilang, ya sudah, yang sudah ya sudah, nggak usah dipikir lagi. Oh pasti happy, utang kita lunas. Utang kita lunas, happy. Tapi di posisi orang yang, kamu nih udah aku tolong, sekarang malah kamu bikin aku susah. Nggak gampang bilang yang sudah ya sudah. Waduh, jadi kecewa itu luar biasa, saudaraku. Digosipin yang enggak, udah dibantu, ya ditolong, ternyata diceritain yang enggak. Lalu ada pendeta yang khotbah seperti gini, bro, yang sudah ya sudah. Oh, nggak gampang buat dia. Bulan lalu saya khotbah di Surabaya, ngobrol-ngobrol dengan gembalanya. Lalu si Pak Gembala ini cerita sampai hari ini, ya. Oke, saya kasih waktu barangkali kalau mau dimatikan handphonenya, ya. Nah, bingung kan? Ya nggak apa-apa ya. Saya kasih waktu ibu-ibu ya, pastikan handphonenya di silent supaya tidak terganggu. Kalau di tempat kami mungkin bisa dipraktekkan Pak Sen ya. Di tempat kami kalau selama kebaktian tiba-tiba ada suara handphone yang bunyi, handphonenya dipersembahkan untuk pembangunan gereja. Siapa yang setuju? Jadi yang hari ini masih bunyi diampuni, ya nggak apa-apa ya. Bercanda ya saudara, bercanda. Tapi mau dipraktekkan ya terserah. Tapi memang sejak itu nggak ada lagi di gereja kami yang handphonenya ketika ibadah berbunyi, karena masing-masing langsung cek dulu di silent, di airplane mode ya supaya nggak terganggu. Nah, gereja di Surabaya itu gembalanya sudah nasihatin satu keluarga. Ayo dong ibadah, kita udah onsite. Kenapa kamu nggak mau ibadah kumpul? Kamu bisa kerja, kamu bisa pergi ke mall. Kenapa kamu nggak mau ibadah onsite, datang kumpul? Dia bilang begini, Pak, sulit buat saya. Rupanya dia kecewa dengan Tuhan. Karena pada waktu COVID, dalam 2 hari dia kehilangan adiknya dan papanya. Dia bilang, Bapak bilang gampang, yang sudah, ya sudah. Tidak buat saya, Pak. Waduh, saudara. Si Pak Gembala ini juga akhirnya ya setengah agak terdiam juga, bingung juga ya. Rupanya dia masih butuh waktu untuk bisa pemulihan hati. Nah, jadi Bapak Ibu, mari kita belajar dalam hidup ini. Banyak hal yang memang kita tidak seluruhnya bisa kita kendalikan. Kita nggak bisa kuasai semua. Bahkan apa yang akan terjadi 1 jam ke depan, 1 hari ke depan, kita nggak pernah tahu. Tapi banyak hal di masa lalu kita yang sudah terjadi, kita tahu juga. Yang penting bagaimana kita meresponi, mensikapi semua yang terjadi, menjadi pembelajaran dalam kehidupan kita. Nah, kita belajar dari satu tokoh di dalam Alkitab yang bernama Yusuf. Kita lihat sama-sama Kejadian 41 ayat 50 sampai 52. Bapak Ibu akan dibantu oleh PPT di screen LCD. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara semua. Sebelum datang tahun kelaparan itu, lahirlah bagi Yusuf 2 orang anak laki-laki yang dilahirkan oleh Asnat, anak Potifera, imam di On. Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu, sebab katanya Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Dan kepada anaknya yang kedua diberinya nama Efraim, sebab katanya Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri
kita semua tahu ya cerita tentang Yusuf, bagaimana dia menjadi satu anak kesayangan dari bapaknya Yakub, mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan saudara-saudaranya yang lain. Dia dibuatkan jubah yang maha indah, yang bagus, yang mahal, yang tidak juga dimiliki saudara-saudaranya yang lain. Dan kita semua tahu bagaimana ceritanya saudara-saudaranya itu begitu iri dengan Yusuf. Apalagi ketika Yusuf menceritakan mimpinya tentang berkas gandum, saudara-saudaranya semua yang menyembah kepada berkas gandum Yusuf. Demikian juga bintang bulan semua menyembah kepada bintang Yusuf. Makin benci saudara-saudaranya, makin sakit hati dengan Yusuf. Sampai kemudian dirancang sedemikian rupa, dia dibuang ke sumur kering, kemudian masuk, dijual jadi budak di Mesir. Jadi budak di Mesir, difitnah oleh istri Potifar. Ingat cerita itu? Ya, kemudian masuk penjara. Bayangin, dia harus mengalami penderitaan yang luar biasa. Dia mengalami satu babak kehidupan yang gak pernah dia bayangkan sebelumnya. Dari anak yang hidup nyaman dan tiba-tiba berbalik 180 derajat. Hidupnya betul-betul seperti lembah kekelaman yang gelap, yang gak pernah tahu kemana ini ujungnya. Nah saudara, kita semua pasti tahu bagaimana Yusuf harus melewati proses itu sampai akhirnya 13 tahun kemudian Tuhan genapi mimpinya. Tuhan genapi mimpinya bahwa dia betul-betul menjadi pembesar di Mesir, dan mimpi itu digenapi. Ketika di Kanaan terjadi bencana kelaparan, semua saudaranya, bapaknya juga datang minta makanan, menyembah kepada Yusuf. Nah, menarik sekali saudara, kita pelajari arti nama Yusuf. Yusuf itu artinya Jehovah has added, yang artinya Tuhan yang memberi pertambahan. Itu arti nama Yusuf atau Joseph. Kemudian pada waktu dia menikah, punya anak yang pertama, diberi nama Manasye, yang artinya membuat lupa, atau Tuhan yang membuat lupa. Artinya apa saudara? Kenapa dia kasih nama Manasye kepada anaknya yang pertama? Karena dia mau melupakan apa yang sudah terjadi. Yang sudah, ya sudah. Baru kemudian anak yang kedua diberi nama siapa tadi? Efraim, yang artinya aku akan berbuah 2 kali lipat, double portion. Siapa yang mau terima berkat 2 kali lipat? Angkat tangan saudara ya. Harus menang dengan masa lalu. Sebelum Efraim lahir, harus ada Manasye dulu. Menang dengan masa lalu. Apa yang sudah ya sudah. Yang sudah terjadi di belakang kita sudah terjadi. Banyak hal kita nggak bisa ulangi lagi, tapi kita masih punya kesempatan untuk merubah masa depan kita. Ya, sebelum terjadi, Yusuf punya anak yang bernama Efraim. Anak yang pertama dia kasih nama Manasye. Nah, jadi sekarang apa maksudnya kalimat yang sudah ya sudah? Yang pertama, relakan yang sudah pergi atau hilang. Harus punya hati yang rela. Ya rela, ya udah. Tahun 2019 saya punya pengalaman kehilangan yang sangat membuat saya, aduh Tuhan kenapa Tuhan izinkan ini terjadi. Yaitu dengan mobil kesayangan saya, Toyota Innova, Toyota Kijang Innova, produksi tahun 2015. Dan saya dapat berkat dari teman di Bandung pada tahun 2017. Ya, jadi mobil itu masih bagus, kilometernya masih sedikit. Berkat Bapak Ibu, nggak beli, nggak bayar apa-apa, diberi begitu aja. Mobil yang masih umurnya 2 tahun. Memang itu mobil ada cicilannya, tapi saya nggak bayar apa-apa. Keluarga di Bandung ini yang bayarin buat saya. Wah, saya senang sekali, kapan lagi punya mobil senyaman ini. Ya, mobil keluarga, anak saya 3 besar-besar, saudaraku, yang perempuan tingginya sesaya, yang laki lebih tinggi lagi, saudaraku. Jadi kami butuh mobil yang lega untuk bisa pergi kemana-mana, termasuk untuk pelayanan. Satu kali di tahun 2019,
saat saya pulang dari Bali. Dari Bali kami terbang ke Juanda, airport di Surabaya. Dari Surabaya saya naik mobil ke Semarang. Kira-kira 4 jam lah, 3 jam, 4 jam lah kalau kami nggak ngebut-ngebut ya, seperti orang-orang bisa sampai 2,5 jam gitu. Terlalu berlebihan. Kita 3,5 jam, 4 jam. Jadi kami nggak ngebut. Singkat cerita, ketika kami sedang jalan baik-baik, tiba-tiba kami bisa lihat di depan itu hujan. Ada seperti tirai gitu. Kelihatan kalau hujan gitu ya. Hujan. Istri saya ingetin saya, kok hujan? Pelan-pelan. Saya masih ingat betul kecepatan ada di 110. Kami mulai kurangin gas. Ya. Apa yang terjadi setelah kami masuk ke daerah yang hujan? Mobil kami seperti dilempar, Bapak Ibu. Tiba-tiba hilang kendali, ya, selip, lalu menghantam beton di sebelah kiri, lalu muter begini juga. Muter begini, nyebrang ke kanan. Ya, di sini ada beton pemisah dengan lajur yang sebelah sana. Paham ya Bapak Ibu ya? Kita ke sana, di sana juga ada yang ke sana. Mobil saya menghantam beton itu dan kencang sekali. Dan puji Tuhannya begitu menghantam, langsung itu mobil parkir seperti parkir sejajar begini. Karena dari belakang itu setelah itu mobil lagi. Gak usah dibayangin deh Bapak Ibu ya. Serem deh pokoknya. Waduh serem saudara. Mobil kap mesin kami terbuka. Keluar asap karena kondisi panas kena air hujan. Saya cepat-cepat juga keluar. Saya nggak pernah punya pengalaman seperti itu. Saya nggak bisa keluar kanan karena ini ada beton. Pintu kiri juga udah nggak bisa dibuka. Saya lompat ke belakang. Istri saya juga ambil handphonenya langsung ke belakang, kita keluar. Kondisi hujan lebat, kami ambil payung gitu ya. Tapi nggak ada lagunya sayangnya. Kalau dulu ada lagunya yang hujan turun lagi gitu ya. Yang tahu lagu itu pasti lahir tahun 50-an. Ya, saudara. Waduh, saudara, muka saya bingung tuh gimana nih. Singkat cerita kami ditolong orang. Nah, yang saya mau cerita begini Bapak Ibu. Kenapa saya begitu sedih ya dengan peristiwa itu? Karena itu satu mobil berkat. Itu mobil the best yang pernah saya miliki. Ya. Belum selesai juga cicilannya. Atau lebih tepatnya di bulan itu persis di bulan terakhir cicilan. Sampai saya tuh nggak berani ngomong, telepon sama yang punya mobil untuk kasih info kondisi mobil kami. Sampai mereka lihat di Facebook, istri saya kaget ya, loh mobilnya ada apa Pak? Tapi satu hal yang saya percaya, pencobaan tidak pernah melampaui kekuatan kita. Itulah satu-satunya mobil yang ada insurannya. Selama ini saya punya mobil nggak pernah ada insurannya. Jadi itu satu-satunya mobil yang ada insurannya. Jadi akhirnya diurus asuransi dan saya mendapatkan ganti rugi walaupun tentu tetap ada ruginya. Nah, sebenarnya kalau saya hari ini masih tetap simpan kekecewaan itu dan pertanyaan kepada Tuhan, mengapa, maka saya akan kehilangan sukacita saya. Sebelum sampai akhirnya saya berpikir yang penting aku selamat. Saya sama istri langsung gandeng tangan minta ampun sama Tuhan. Tuhan ampuni kalau ada sesuatu yang salah. Dan sebetulnya saya nggak banyak cerita di Semarang. Karena hari-hari itu memang saya agak sedikit sering salah paham dengan istri. Ya, kalau nggak salah pahamnya yang salah. Itu aja saudara. Ya, jadi aduh Tuhan, kita minta ampun sama Tuhan. Relakan yang sudah ya sudah. Kita saling mengampuni. Ya, yang kedua harus saling mengampuni. Suami istri saling mengampuni. Tidak mengungkit-ungkit. Tahu nggak bahasa mengungkit-ungkit? Membicarakan lagi. Kalau sudah mengampuni ya sudah. Jangan nanti kalau nggak sengaja lagi suami kita mungkin agak teledor, taruh sepatu sembarangan, handuk diranjang. Tuh kan? Udah aku bilang yang ke-421 kalinya. Masih ingat semua. Ya jangan begitu, ya. Nah, saudara, juga kita harus lupakan. Forgive and forget. Bilang sama-sama apa?
Forgive and forget. Sekali lagi saya tahu bagi beberapa orang nggak segampang itu Pak Pendeta. Tapi saya mau berkata jujur, life is a matter of choice. Kita mau tetap kepahitan, kita tetap mau sakit hati sampai dibawa mati, that's your choice. Kalau saya nggak mau. Saya pernah melayani satu keluarganya punya problem dengan ibu mertua. Dan si anak menantu perempuan ini bisa bilang begini, biar sampai mati saya nggak mau ngampuni, biar sampai masuk neraka dia bilang gitu, nggak bakal ngampuni ibu mertua saya. Saya dalam hati berpikir, emang udah pernah tahu masuk neraka ya? Tuh orang kalau udah sakit hati benci seperti itu, ya, yang rugi siapa saudara? Diri sendiri. Orang yang sakit hati dan tidak mau mengampuni itu seperti orang yang minum racun dan berharap orang lain yang mati. Ngerti maksud saya? Yang rugi diri kita sendiri. Anda berharap, wah dia biar begini, biar begitu, wah sakit hati gitu. Sementara itu musuh kita atau nggak tahu lah siapalah ya, adik kita, kakak kita, saudara kita, wah apalah, ya happy ya. Makan di Medan Cia, wah, ya, restoran Shalom, ya, waduh, makan enak. Yang di sini, apa sih ya, sehingga pada waktu tidur tidak bisa makan dan pada waktu makan tidak bisa tidur. Mau makan atau mau tidur? Makanya gitu. Saking jengkelnya nggak bisa nikmat, makan nggak bisa enak, tidur nggak bisa nyenyak. Life is a matter choice. Emang dengan kita benci gitu, wah, apa untungnya? Firman Tuhan berkata, kita tidak mengampuni Bapa di surga, tidak mengampuni kita. Dan jangan pernah berpikir kita lebih baik daripada orang lain. Kita nggak lebih baik. Saya tuh nggak berani, saudaraku, kalau ketemu orang, kamu ini. Apalagi saya sebagai gembala, saya selalu lihat dulu apa yang terjadi sebelumnya. Konseling butuh waktu. Jangan langsung main menghakimi. Saya punya teman, dia sampai nggak mau terima orang Kristen kalau datang ke rumahnya. Ya nggak mau lagi didoain. Kenapa? Suaminya yang cerita sama saya, istrinya sakit kanker berbulan-bulan, bertahun-tahun. Udah, yang terakhir karena dekat dengan saya, dia manggilnya Yohanes itu. Yohanes, saya tuh malas udah terima orang Kristen. Kalau ke rumah teman-teman, gak usah doa-doain, gak usah. Lu kenapa kok? Habis kita begitu lihat istri saya sakit kanker, selalu dia bilang apa? Teman-teman orang-orang bilang, kamu pasti kepahitan, kamu pasti sakit hati. Sampai dia akhirnya nggak mau terima didoain kali, udah nggak mau. Karena kita begitu mudah untuk menghakimi tanpa kita pernah tahu apa yang dirasakan, yang digumulkan dia. Yang sudah ya sudah, mari kita belajar dalam kehidupan ini. Poin berikutnya, yang penting sekarang. Ya, baca sama-sama. Apa? Yang penting sekarang. Nah, ini harus lebih panjang bagian ini untuk dibahas daripada yang tadi. Yang penting sekarang. Yang penting sekarang. Ya. Kenapa saya bilang begitu, saudaraku? Yusuf pada waktu kemudian dia jadi pembesar. Lalu dia seandainya dia lihat ke belakang, toh jadi yang sekarang gua enak kok. Hari ini gua jadi perdana menteri. Perlu marah nggak sama saudara-saudaranya? Perlu kecewa nggak? Ya nggak perlu lah. Kalau kamu nggak masukin aku ke sumur, aku nggak sampai ke Mesir. Kalau kamu nggak buang aku nggak sampai ke Mesir untuk bisa kasih makan kamu. Kalau aku nggak sampai Mesir, aku nggak bisa kasih makan kamu. Saya selalu berpikir begitu. Yang penting sekarang, ya, belajar dari pengalaman hidup. Belajar dari pengalaman hidup. Mau berubah dan mau berbuah. Tahun 2013 adalah tahun di mana saya stres-stresnya, saudaraku. Kenapa? Gereja yang kami pakai tiba-tiba diminta sama yang punya gedung. Karena
Ya, kita di Indonesia itu kadang hukum itu abu-abu. Ya, semua serba nggak jelas gitu ya. Tapi memang ini juga kesalahan saya. Nggak ada hitam atas putih untuk penggunaan gedung itu bagaimana ke depannya. Ketika beliau mendapatkan gedung itu, dia berkata kepada saya, ini untuk gereja. Mari dibangun bersama-sama. Nanti kalau mau beli harganya sekian miliar. Oke. Kita mulai bangun, kita kumpulkan uang. Setelah kira-kira 8 tahun kami pakai, 7 atau 8 tahun, tiba-tiba dia berkata, silakan Bapak keluar dari gedung gereja ini. Gedung gereja ini tidak jadi dijual. Waduh, padahal kita cuma sudah keluar ratusan juta, saudara. Ya, dan ya saya cuma selalu berpikir Roma 8 ayat 28. Allah selalu turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia, yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Dan saya diberi waktu 7 tahun sampai Desember 2020. Ya, anggap aja uang-uang yang lalu itu kita sewa lah. Saya mencoba menghibur diri. Ya, kalau kita nggak menghibur diri sendiri, siapa yang mau menghibur? Jangan berharap orang lain bisa menghibur kita. Ya, suamimu nggak selamanya bisa mengerti perasaan ibu-ibu. Ya, demikian juga istri-istri atau suami sama, nggak bakal istri bisa ngerti semua. Apalagi maaf nih ya, kalau ibu-ibu itu kan perasaannya lebih dominan ya. Saya mau make sure dulu saya pulang aman karena di sini lebih banyak ibu-ibu ya. Ya, ibu-ibu dulu kan, saya kan punya istri. Kadang tuh kalau ada apa gitu diam. Mukanya ditekuk-tekuk. Ya. Sampai, kenapa sih kamu ada apa? Nggak apa-apa. Diam aja. Ya. Sampai, kenapa kamu ngomong? Kamu kan janji aku ajak makan. Ya Tuhan, ngomong. Ngomong dong. Saya nggak tahu, saya lupa udah janji mau ngajak dia makan kesukaan dia. Bu, coba ya, bilang sama tangga kanan kirinya, Bu, ngomong. Ya, bicara dong. Ya, jadi saudara, ini kalau kita pikir semuanya ini, kita bisa stres. Jadi bagaimana kita menyikapi semua yang terjadi dalam kehidupan kita? Kita belajar. Pada waktu kita antara 7 tahun itu kita doa sampai Desember 2020. Nah, memasuki tahun 2020, ingat nggak Bapak Ibu? Itu di akhir atau bulan Desember tahun 99 sudah mulai rame. Apa? COVID-19. Dan di bulan Maret itu saya memberanikan diri membeli sebuah gudang dengan harga yang secara manusia kita nggak punya uang lah pokoknya. Tapi saya kasih DP dulu. Dan puji Tuhan yang punya gudang itu cukup baik, kita diberi kesempatan untuk mengangsur, mencicil sampai Desember 2022. Tapi kita nggak pernah tahu, tiba-tiba ada COVID. Bulan April udah nggak boleh kebaktian. April, Mei nggak boleh kebaktian. Tapi selalu di dalam Tuhan itu ada blessing in disguise. Ada berkat-berkat yang kadang Tuhan tuh sembunyiin. Kalau kita tetap percaya, berserah, taat sama Tuhan, kita tunggu waktunya Tuhan bergerak, mujizat terjadi. Di tengah-tengah COVID seperti itu saya nekat bikin ibadah bulan Juni. Mulai. Udah deh, yang datang 20, pokoknya masker, jaga jarak, kita pakai itu apa? Termogan gitu ya untuk ngecek suhu gitu ya. Udah, kebaktian. Datanglah suami istri dari gereja yang lain, permisi kepada kami. Pak, boleh gak ibadah di sini? Loh, boleh dong. Gereja kami belum buka. Saya nggak bisa tuh ibadah YouTube begitu, nggak enak, nggak nyaman. Ya, oh boleh. Datang ibadah tempat kami. 1 kali, 2 kali, 3
3 kali tiba-tiba nemuin kami, Pak Yohanes, Bu Vera, ya, istri saya namanya Vera. Saya kok kebaktian di sini bisa terharu, saya bisa nangis. Di tempat saya dulu kok rasanya biasa-biasa aja. Ya mungkin suasana baru ya. Kita nggak boleh menghakimi, oh di sana tidak ada Roh Kudus. Nggak boleh gitu dong. Ini menurut saya ya ini suasana baru gitu ya. Mungkin karena suara istri saya kan kenceng kalau nyanyi jadi seneng. Bapak Ibu, apa yang terjadi? Kira-kira setelah 3 kali, 4 kali kebaktian, tiba-tiba dia kasih info ke saya. Dia transfer berkat untuk kita bisa mencicil angsuran 2 bulan lamanya. Kita lewatin lagi 2 bulan, Bapak Ibu. Aduh, terima kasih Tuhan. Ya, gerejanya belum buka. Makin sering dia ibadah di tempat kami. Toto kirim berkat lagi untuk sebulan lagi. Coba bayangin, aneh kan? Ya, sampai gerejanya buka, dia mulai kembali ke kebaktian di sana. Gereja kita juga udah selesai. Berkatnya juga berhenti, Bapak Ibu. Sudah pokoknya kita udah selesai. Tuh, cara Tuhan. Jadi hari ini kita sudah punya satu gedung sendiri, ya, luasnya kira-kira 400 meter persegi, ya, dan kita udah lunas, kita sudah bisa ibadah, kita bisa lengkapi dengan videotron, dengan beberapa alat musik yang baru, dan kita tidak berhutang. Tepuk tangan untuk Tuhan luar biasa. Coba bayangin, ini baru sebagian yang saya ceritakan mujizatnya. Saya khawatir kalau saya ceritakan semua mujizat yang kami alami dalam pembangunan itu, lalu ibu-ibu, bapak-bapak semua dipikir, kapan dong Pak saya? Ya Bapak Pendeta ngomong enak, saya kapan Pak? Saya selalu berpesan begini, tangkap prinsipnya, bukan caranya. Katakan sama-sama apa? Tangkap prinsipnya, bukan caranya. Kalau dengar cerita-cerita begini, percaya aku punya Tuhan yang sama. Kalau Tuhan tolong Pak Yohanes, Tuhan juga tolong saya. Kalau Tuhan berkati gereja di Semarang, Tuhan juga berkati gereja tempat ibadah di Chatswood ini. Kalau Tuhan tolong yang lain, saya juga pasti ditolong. Aku punya Tuhan yang sama. Tangkap prinsipnya, walaupun caranya beda. Jadi nggak boleh selalu copy paste. Nggak boleh. Ya, ada teman saya itu, saudaraku, satu kali lagi mau pergi ke Singapura, dia pendeta, dia dikasih tiket ya untuk terbang ke Singapura PP, jalan-jalan. Dikasih temennya, tapi dia nggak punya duit buat jalan-jalan, tuh kan ya tetap keluar uang. Satu kali dia tuh di Surabaya ini kejadian, dia sedang jalan-jalan di mall, tiba-tiba kakinya menginjak sesuatu, kaget dia. Ketika dilihat, liontin emas. Waduh, dibawa kemana nih? Dibawa kemana nih? Indonesia itu kan agak sulit-sulit gampang ini kalau begini ya kan? Dikasih satpam, belum tentu juga dibawa kemana, ya kan? Sorry to say loh ya, nggak mencurigai siapapun. Tapi teman saya ini baik, dia tetap di situ. Teman-teman yang lain makan, dia tunggu. Barangkali ada noni-noni ya, remaja putri lagi jalan-jalan, orang cari kehilangan sesuatu kan semua turun ke bawah matanya, nggak ada hilang sesuatu dari itu. Aneh itu saudaranya. Kelihatan kan orang pasti dicari di mana ya, di mana. Sampai teman-temannya selesai makan, sampai dia terlambat makan, mau kemana? Ya, nggak semua tempat ada seperti di bandara lost and found, nggak ada. Ya sudah sampai malam akhirnya dia bawa pulang. Dia bawa ke toko emas. Saya lupa tuh, waktu itu nominalnya setelah dirupiahkan sekitar 20 jutaan. Bayangin. Nah, saya cerita begini nih, takut sebetulnya. Banyak jemaat kalau nggak dewasa imannya, pulang dari tempat ini, semua pergi mall dan melihat ke bawah. Katanya pendeta ada emas. Saya nggak bilang begitu Bapak Ibu. Halo. Tangkap prinsipnya. Tuhan yang menyediakan apa yang kita butuhkan dan perlukan sesuai Filipi 4:19. Tangkap prinsipnya, Tuhan pasti tolong Bapak Ibu. Jangan khawatir. Saya kalau mau khawatir banyak yang saya khawatirkan. Tapi saya belajar, Tuhan aku mau angkat tangan, aku percaya kau pasti turun tangan.
Hari ini saya bahagia. Coba kalau saya stres waktu itu, rugi. Hari ini saya damai. Di tempat yang kita miliki sendiri, kita bebas mau pakai setiap hari, kita nggak ada hutang budi. Come on. Kalau saya kemudian dari belakang saya ketemu teman saya, perlu marah nggak? Kalau saya nggak ngalamin itu, saya nggak punya tempat. Hari ini masih sewa sana, sewa sini. Hari ini saya ketemu dia tetap saya rangkul, kita sudah makan bersama. Kita udah pergi sama-sama. Udahlah, yang sudah ya sudah. Yuk, boleh jalan sendiri. Saya juga jalan sendiri. Ya, saudara, mari belajar dalam kehidupan ini. Yang penting sekarang. Kalau hari ini saya happy, saya bahagia, wah, kenapa saya mesti marah? Dan apa yang terjadi? Memang awal-awalnya tidak mudah, Bapak Ibu. Berat badan saya sampai turun 5 kilo. Udah kurus, makin kurus lagi. Satu malam di tahun 2013, tahun 2014. Waktu itu saya tidur di kamar samping karena anak-anak masih kecil, masih suka tidur sama maminya. Kamar mandi di luar rusak, jadi saya masuk ke master bedroom di mana istri dan anak-anak saya tidur di situ. Di situ ada kamar mandinya, ada toiletnya. Jam 4 pagi di tahun 2013 atau 14 saya lupa. Istri saya sedang duduk di ranjang. Nggak jelas dia nangis, doa, bahasa roh, nggak jelas. Saya tahu dia pun juga stres. Saya tahu dia juga tegang. Dia juga kepikiran dengan suaminya. Bagaimana dengan sekolah yang kami kelola? Kalau harus tutup guru-guru ini, bagaimana masa depannya? Mereka tulang punggung keluarga. Tapi hari ini kalau saya lihat ke belakang, God is good. Amen. All the time, and God is good. Amen. Come on, belajar, saudara. Dan ini tidak mudah. Belajar. Move on. Nah, saya yakin kita nggak asing dengan kata move on. Ya, bilang sama tetangga kanan kirinya, move on. Ayo move on. Harus move on. Move on. Nggak bisa terus kita menoleh ke belakang, nanti seperti istri Lot, jadi tiang garam. Seandainya aku nggak nikah sama suamiku, mungkin hidupku lebih bahagia. Dosa loh Bapak Ibu. Dosa loh. Seandainya mantan pacarku yang itu jadi istriku, betapa bahagianya hidupku. Belum tentu, Pak. Belum tentu. Diselidik punya selidik, ternyata mantan pacar kita punya suami gila gara-gara nikah sama dia. Atau untung kan punya istri sekarang, ya kan? Enggak, ini saya ngarang loh, saya cerita bukan. Siapa itu Pak? Come on, kita harus move on dalam hidup ini. Saya waktu mau jadi pendeta malah ditinggal sama pacar loh. Bener. Ya, pertamanya iya dong sekolah Alkitab, iya dong. Oke, bener ya. Itu Oktober saya ngomong. Saya kuliah ke Surabaya, balik Surabaya Desember. Balik, tiba-tiba dia bilang apa? Mulai hari ini kita teman biasa. Loh, gimana sih? Saya sudah mau sekolah Alkitab, saya mau pelayanan, saya pikir selesai kuliah. Enggak, kita teman biasa. Maksud kamu apa? Ya udah, kita teman biasa. Lalu si ibu asisten rumah tangga di situ bilang sama saya, "Nyo, udah jangan main kesini lagi. Noni sudah punya pacar yang baru." Waduh. Kadang kalau saya nggak move on hari ini, saya nggak jadi pendeta. Ya, ada lagunya ya, zaman dulu tuh ada lagu. Terlalu indah untuk dilupakan, terlalu sedih dikenangkan. Terus stop, jangan nyanyi gitu. Andaikan kau datang. Nah ini lahiran tahun 60-an ini. Iya. Udah harus move on. Ya, hari ini Tuhan kasih saya seorang istri yang multi talent. Saya bilang,
sekolah iya, WL iya, main musik iya, masak iya, bikin roti iya. Amazing. So saya kalau lihat ke belakang perlu marah nggak? Perlu kecewa dengan pacar saya yang dulu? Oh, hari ini saya sama mamanya juga dia panggil saya Nyo gitu. Ya mam, lo jadi mami saya juga. Move on. Ya, tetap optimis. Percaya Tuhan turut bekerja untuk kebaikan. Ayat yang terakhir, Kejadian 50 ayat 20 sampai 21. Kejadian 50 ayat 20 sampai 21. Firman Tuhan berkata, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Ini Yusuf yang ngomong. Ya, tetapi perhatikan, Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Sekarang, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Saya nggak pernah baca di dalam Kejadian kisah Yusuf ini dia marah dengan Tuhan. Saya nggak pernah baca satu kata pun kecewa, bersungguh, never. Dia jalani semua proses yang harus dia lewati, and nobody knows apa yang sedang dia lewati. Itu bagian dari program Tuhan untuk menggenapi janjinya, mimpinya. Siang ini saya tidak tahu apa yang Bapak Ibu Saudara sedang alami, tapi pilihan ada di tangan kita. Apakah kita terus mau maju, percaya Tuhan bersama dengan kita, Tuhan melindungi kita, Tuhan punya rencana yang baik dalam hidup kita, atau kita tetap mau hidup dengan masa lalu. Semua ada di tangan kita. Apakah kita mau tetap hidup dalam kebencian, sakit hati, atau aku memutuskan untuk mengampuni, berdamai, melupakan semua yang sudah terjadi. Ingat, hidup cuma satu kali. Jangan sampai kita sia-siakan kesempatan kita hidup di dunia cuma satu kali. Hiduplah dengan damai dengan semua orang, bersuka cita dengan semua orang, jadi berkat buat banyak orang, supaya nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Haleluya, haleluya. Ambil waktu beberapa saat. Ini saudara merasa, Tuhan, itu aku Tuhan. Firman ini untuk aku Tuhan. Tolong aku Roh Kudus. Tolong aku yang tidak mampu. Tolong aku yang lemah itu. Siang ini percayalah, Tuhan dengar doa kita. Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan kita. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku, hati-Mu di hidupku, terutama bagiku. Semua karena anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku, bukan karena kekuatanku. Sumber kekuatan bagiku. Mari kita bangkit berdiri sama-sama.
Tuhan, segalanya bagiku, segalanya bagiku. Hadirmu di hidupku, hadirmu di hidupku, terutama bagiku, terutama bagiku. Mari yang perlu anugerah Tuhan angkat tangan bersama-sama. Anugerahmu, katakan anugerahmu, oh, anugerahmu, semua karena anugerahmu, semua karena anugerahmu, oh, bukan karena kekuatanku. Anugerahmu, anugerahmu, ya Tuhan, anugerahmu, anugerahmu Tuhan, kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku. Anugerahmu, amin, anugerahmu, anugerahmu, oh, semua karena anugerahmu, bukan karena kekuatanku, bukan karena kekuatanku.